Dalam konteks pembentukan nilai dan identitas masyarakat, mitos seringkali dianggap sebagai unsur prarasional yang tidak relevan dengan modernitas. Namun di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mitos justru memainkan peran sentral sebagai sumber nilai, norma, dan bahkan arah pembangunan budaya masyarakat. Salah satu tokoh sentral dalam narasi ini adalah Syekh Suluhi, seorang tokoh spiritual yang dalam tradisi lokal dipercaya sebagai anak Prabu Brawijaya dan saudara seibu Raden Patah dari Kesultanan Demak. Menurut legenda, Syekh Suluhi adalah mantan Brahmana Majapahit yang kemudian memeluk Islam dan menjadi murid Sunan Ampel. Ia dikenal bukan hanya karena keturunannya, tetapi karena karomah, kemampuan spiritual luar biasa, yang dimilikinya. Salah satu kisah populer menyebutkan bahwa ia mampu menyediakan logistik dalam jumlah tak terbatas untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Dari kisah ini muncul nama Wilangan, yang berarti tak terhitung, sebagai penanda wilayah yang konon menjadi sumber pasokan tersebut. Bahkan dikisahkan pula bahwa aliran sungai diubah secara gaib agar makam beliau tetap menghadap kiblat sesuai wasiatnya. Kisah-kisah ini, bila didekati secara rasional, tentu menimbulkan pertanyaan. Namun dalam kajian antropologi budaya, mitos bukanlah sekadar kisah yang harus dipercaya secara literal, melainkan cara simbolik suatu masyarakat membentuk sistem nilai dan identitas. Kisah logistik tanpa batas bukan sekadar cerita tentang mukjizat, melainkan refleksi nilai gotong royong, kemurahan hati, dan kapasitas kolektif dalam mendukung perjuangan spiritual dan sosial. Sedangkan sungai yang berubah arah adalah simbol penghormatan terhadap spiritualitas lokal, sekaligus legitimasi ruang makam sebagai tempat suci dan sumber nilai. Transformasi kisah spiritual menjadi norma sosial terlihat dari perilaku masyarakat. Makam Syekh Suluhi bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga ruang pembelajaran etika. Peziarah datang dengan pakaian sopan, menjaga lisan, dan mengikuti tata tertib adat. Dalam konteks ini, mitos melahirkan norma, dan nilai-nilai seperti adab, merayakan, serta menghormati leluhur menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Narasi spiritual semacam ini tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh di atas fondasi sejarah panjang yang telah tertulis sejak abad ke-10. Dalam prasasti Anjuk Ladang Bertaris 937 M, yang dikeluarkan oleh Raja MPU Sindok, disebutkan bahwa wilayah Anjuk Ladang, Cikal Bakal Nganjuk, dianugerahi status Sima, tanah perdikan, sebagai bentuk yang diberikan atas keberanian masyarakat dalam menghalau ancaman dari barat, yang diduga berasal dari kekuatan Sriwijaya. Tanah itu kemudian dipersembahkan untuk membangun tempat suci. Di akhirnya muncul narasi awal tentang pengorbanan kolektif demi kesucian dan perdamaian sosial, nilai-nilai yang masih diwarisi secara simbolik dalam praktik keagamaan dan budaya masyarakat Nganjuk hari ini. Nilai-nilai tersebut diperkuat dalam teks tradisional seperti Babat Gandu, yang menceritakan Kiai Ageng Gandu, pendiri desa Gandu, sebagai sosok sakti dan pemimpin bijak yang membangun masyarakat berbasis spiritualitas, kerja keras, dan keteladanan. Babat ini bukan sekadar cerita pendirian desa, tetapi juga menjadi instrumen pedagogi yang diwariskan antar generasi. Melalui babat ini, nilai kepemimpinan moral, kesetiaan terhadap tanah kelahiran, serta keharmonisan kehidupan sosial yang ditanamkan secara kultural, jauh sebelum institusi modern berbicara tentang karakter pendidikan. Sementara itu, legenda Bajul Nyayan dari wilayah Senjayan, Kecamatan Gondang, menghadirkan dimensi ekologis dari sistem nilai lokal. Seekor buaya sakti dipercaya menjaga batas wilayah, dan dari kisah ini lahirnya kesadaran bahwa ruang geografis juga memiliki dimensi spiritual. Sungai dan hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari kosmos sakral. Masyarakat menginternalisasi nilai-nilai pelestarian lingkungan, kehati-hatian dalam interaksi ruang, serta tata krama terhadap alam dari legenda ini. Dalam konteks krisis ekologi global, warisan nilai semacam ini menjadi sangat relevan dan visioner. Narasi ketiga ini, Syekh Suluhi, Babat Gandu, dan Bajul Nyayan, membentuk tiga pilar utama nilai masyarakat Nganjuk modern. Spiritualitas yang menggerakkan tindakan, keteladanan lokal yang mengakar. Kearifan ekologis yang dilandasi sakralitas ruang. Apa yang tampak sebagai mitos,
sesungguhnya adalah kerangka moral masyarakat yang diwariskan dalam bentuk narasi. Dalam situasi sosial modern yang syarat fragmentasi nilai dan krisis identitas, masyarakat Nganjuk justru menunjukkan bahwa akar budaya, jika dipelihara melalui mitos dan sejarah, dapat menjadi fondasi etis yang kokoh. Mereka tidak menolak modernitas, tetapi mematuhinya di bawah panduan nilai lokal. Dengan demikian, mitos bukanlah antitesis rasionalitas, melainkan ekspresi nilai-nilai terdalam sebuah komunitas. Syekh Suluhi bukan hanya tokoh karismatik dalam cerita rakyat, namun simbol hidup dari nilai-nilai kolektif yang menjadikan masyarakat Nganjuk tidak tercerabut dari sejarahnya.